bahwa dinyatakan sudah lulus passing grade. Apakah itu P1, P2, nah, itu yang belum lulus, semua harus tetap ikut seleksi sampai lulus dulu. Dan akan diprioritaskan juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini kami akan coba menyampaikan informasi terkait isi Permenpan RB yang didapat dari hasil audiensi bersama Profesor Nunuk Suryani. Di sini kita dapati informasinya semakin jelas untuk rekan-rekan semua yang sudah lulus passing grade. Intinya Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang belum lulus itu harus lulus dulu ya. Nanti setelah itu hak yang akan Bapak Ibu dapatkan akan sama seperti rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, ini beberapa hasil audiensi yang didapatkan dari pertemuan rekan-rekan yang sudah lulus passing grade di dua tempat ya. Kita ketahui bahwa audiensi dilakukan di Kemenpan RB. Ini mendapatkan hasil yang kurang jelas, artinya Kemenpan RB tidak terbuka terkait isi daripada Permenpan. Bahkan apa kebijakan untuk 193 guru yang lulus passing grade juga tidak jelas serta tidak menggembirakan. Namun ini pertemuan dilakukan secara daring Bapak Ibu oleh Ibu Hetty. Kemudian oleh Ibu Messi di sini sebagai sekretaris organisasi ini juga melakukan audiensi dengan Kemendikbudristek. Ini sangat berbeda hasilnya, di mana guru passing grade diterima oleh Ibu Nunuk Suryani dan dijelaskan tentang skema yang bakal diberikan. Pada intinya merupakan isi dari Permenpan RB yang akan memberikan jaminan bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade. Ya, sebagaimana kita ketahui, informasi kehadiran rekan-rekan guru itu langsung diposting oleh Ibu Nunuk di laman Instagramnya, bahwa di sini disebutkan siang tadi mereka audiensi, yakni forum guru honorer baik sekolah negeri dan swasta yang sudah lulus passing grade. Semoga menjadi lebih paham dan tenang dengan penjelasan yang diberikan. Nah, ini saat mereka bersama Profesor Nunuk. Nah, apa saja hasil dari audiensi ini Bapak Ibu? Ini beberapa rangkuman yang dapat kami cuplik. Bahwa yang pertama Bapak Ibu, di sini disebutkan untuk yang sudah lulus ya, yang sudah lulus passing grade, ini jelas tidak lagi dites, itu yang jelas tidak dites. Kemudian tidak lagi juga melihat formasi di daerah, tetapi melihat jumlah kuota. Nah, dilihat jumlah kuota yang ada di daerah itu. Contohnya, jika di Kabupaten A atau B tersedia kuota 100 orang, maka akan ditempatkan yang lulus passing grade itu sebesar 100 orang. Jadi semuanya yang lulus di situ akan ditempatkan Bapak Ibu. Artinya, biarpun informasi tidak ada formasi untuk yang lulus passing grade, tapi dari segi kuota ada, maka akan di SK-kan berdasarkan hasil tes P3K yang dilamar dulu. Ini kabar baiknya bahwa rekan-rekan yang sudah lulus passing grade tetap akan mendapatkan SK sesuai dengan peruntukan ataupun formasi yang Bapak Ibu lamar dulu. Untuk mendapatkan informasi kuota dan formasi yang ada di daerah, di sini dia dapatkan hasil yang kedua, yaitu Panselnas akan mengundang seluruh Pemda, bahkan akan terjun langsung ke Pemda untuk menyediakan kuota sesuai yang lulus passing grade di daerahnya. Nah, ini mantap Bapak Ibu ya, hasil daripada isi Permenpan RB ini jika seperti ini nanti. Contohnya jika Pemda hanya menyediakan kuota 100, padahal kenyataannya bisa menampung seluruh yang sudah lulus passing grade, maka kementerian terkait akan mendesak Pemda, ini terkait ini tentu Pan RB, BKN, Kemendikbud, Kemenq, Kemendagri, agar Pemda menyediakan kuota bagi yang sudah lulus passing grade. Apabila tidak disediakan atau mungkin tidak dapat tersediakan juga, maka ini Bapak Ibu kebijakan Panselnas dalam hal ini Kemendikbud sendiri akan ya mengambil alih ya, menempatkan yang sudah lulus ke sekolah terdekat dari sekolah induk. Nah, jadi tidak terabaikan begitu saja. Bisa saja nanti lintas kabupaten kota ataupun lintas provinsi. Lintas kabupaten kota ini tentu saja nanti masih dalam satu provinsi, ataupun lintas kota kecamatan ya, lintas kecamatan itu dalam satu kabupaten kota.
Dan untuk yang keluar kabupaten itu sifatnya hanya tawaran ya, tawaran bagi yang mau saja. Sedangkan bagi yang semestinya itu nanti akan ditempatkan dalam satu kabupaten kota, mungkin beda wilayah kecamatan, atau beda SD SMP-nya, atau bisa saja beda kabupaten kota dalam satu provinsi. Untuk provinsi-provinsi yang berada di daerah daratan itu mungkin tidak terlalu masalah Bapak Ibu, hanya mungkin agak jauh. Namun bagi provinsi yang lintas pulau ataupun daerahnya kepulauan, itu tentu harus menyeberang. Namun itu nanti kembali kepada gurunya apakah dia mau atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah semua yang sudah lulus passing grade ini, yang jelas Bapak Ibu, itu pasti terdata ya. Ini yang kita katakan kemarin, bahwa rekan-rekan semua pasti terdata di laman SSCSN bahwa dinyatakan sudah lulus passing grade. Apakah itu P1, P2, ataupun P3. Itu semua dinyatakan lolos. Meskipun sebenarnya kalau seandainya kuota yang disediakan terbatas, ya Bapak Ibu, kuota yang disediakan terbatas, apakah mungkin ada prioritas P1 dulu, atau P2 dulu, baru P3, itu nanti kebijakan lebih lanjut. Artinya, sebenarnya ini masing-masing punya ciri khas. P2 ini orang-orang tua, artinya yang sudah 50 tahun ke atas. Ini kan P2. Sedangkan P1 memang memiliki nilai yang lebih tinggi. Sedangkan P3 ini lulus juga mereka yang fresh graduate ataupun yang mungkin umurnya tidak mencapai 35 tahun. Artinya mereka memiliki keunggulan masing-masing. Kalaupun ada kebijakan ini diprioritaskan P1, P2, P3, maka tentu saja harus adil Bapak Ibu ya. Tidak boleh juga hanya P1 yang dianggap lebih tinggi, karena P3 ini juga lulus passing grade kategori yang 3, mereka memang masuk dalam kategori yang passing grade terendah. Namun ini kebanyakan juga mereka yang tidak dapat afirmasi Bapak Ibu. Nah, ini disebutkan data Bapak Ibu yang sudah lulus itu pasti ada di database. Walaupun sudah pindah profesi lain, maka ketika ada penempatan dari Kemendikbud, maka itu tidak akan hangus. Akan hangus bila Bapak Ibu meninggal dunia. Sedangkan bagi yang belum lulus, kan sekarang banyak nih yang belum lulus yang menunggu formasi tahun 2022. Nah, itu yang belum lulus, semua harus tetap ikut seleksi sampai lulus dulu. Dan akan diprioritaskan juga nanti sama sepertinya sama halnya seperti guru-guru yang sudah lulus passing grade. Artinya, intinya harus lulus dulu baru akan di SK-kan. Hingga terpenuhi target daripada pemerintah mencapai 1 juta atau bahkan lebih daripada itu ya Bapak Ibu. Saat ini yang 2022 saja sudah 970 ribu lebih. Itu gabungan dari 2022 dan 2021. Sedangkan tahun 2021 sendiri kan ada 500-an lebih. Artinya sudah 1 juta lebih formasi yang disediakan. Nah, ini Bapak Ibu kabar gembira, merupakan bocoran dari hasil audiensi dan tentu merupakan bocoran juga tentang Permenpan RB yang bakal dimunculkan nanti untuk mengakomodasi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Jadi ingat, bagi Bapak Ibu yang belum lulus itu tetap harus lulus dulu. Bagaimana kita ketahui ada beberapa kategori, Bapak Ibu tak perlu khawatir. Yang baru dan yang lama itu nanti akan dibedakan ya seleksinya, tidak disamakan. Pasti ada afirmasi dan juga akan melihat masa ataupun pengalaman kerja dari Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.